Selamat malam, Dok. Ya, malam. Ya, sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya mau mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Lulu Sobari yang malam ini akan memandu acara live IG Ruang Hati selama 1 jam ke depan. Dan tema yang kita angkat malam ini adalah mengenal PTSD, merawat diri. Sebelum kita ke acara intinya, yaitu pembahasan PTSD bersama Dr. Kina, saya mau memperkenalkan dulu, Dok, izin ya ke teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung, mau memperkenalkan tentang komunitas Ruang Hati. Jadi komunitas Ruang Hati adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang kesehatan mental sebagai support system bagi yang memiliki permasalahan psikis atau jiwa. Nah, informasi buat teman-teman, Ruang Hati ini ada beberapa kegiatan. Pertama ada live IG yang biasanya kita mengundang berbagai narasumber dari luar, dan live IG ini yang sedang kita laksanakan malam ini. Ada juga celoteh Ruang Hati, ini biasanya kita mengundang para alumni yang sudah ikut coaching bersama founder Ruang Hati, yaitu Dr. Stephen. Terus ada juga ruang praktek hati, yang itu juga langsung difasilitatori oleh Dr. Stephen. Biasanya kita membahas tentang self-compassion. Terus ada juga, biasanya kita selain di Instagram, kita juga ada kegiatan di grup WhatsApp dokter dan teman-teman juga. Ada bedah kasus, ada kuis juga untuk terhubung dengan peserta ataupun alumni dari Ruang Hati. Dan oh ya, informasi buat teman-teman, RPH ini saat ini sedang berlangsung. Kita masih ada 5 sesi ke depan. Kalau teman-teman mau bergabung, boleh ya. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin penasaran atau mau gabung dengan komunitas Ruang Hati, boleh banget. Silahkan nanti teman-teman hubungi nomor admin yang ada di link bio. Ya, itu dulu ya teman-teman untuk Ruang Hati. Tadi saya sudah menyapa Dr. Kina, tapi dokter saya persilakan untuk memperkenalkan diri lebih jauh, mungkin ke teman-teman, mungkin tempat praktek atau yang lain, keluarga atau apa, boleh Dok. Silakan dokter. Ya, selamat malam semuanya. Saya ini sebenarnya baru pertama kali live yang di IG ya, di Instagram. Biasanya kalau online gini di Zoom gitu. Dan biasanya juga paling sering offline aja gitu. Dulu nama lengkap saya sih cukup singkat ya, Sukaina gitu. Saya dulu sekolah ambil spesialisnya di UNS juga, ambil spesialisnya di UNS, spesialis kedokteran jiwa. Jadi juga bergerak di mental health. Terus juga teman dari Dr. Stephen kebetulan. Terus apa lagi ya, kerja saya, praktek saya. Ya, tempat praktek mungkin Dok, boleh Dok. Saya kebetulan pegawai negeri di RSJ Dr. Arif Zainuddin. Sekarang namanya Dr. Arif Zainuddin ya. Tapi orang biasa kenalnya tuh RSJ Solo gitu. RSJ Solo. Jadi di rumah sakit jiwa itu untuk pegawai negerinya. Terus untuk dokter mitranya saya ada di Rumah Sakit Umum Islam Kostati Solo juga. Baik, terima kasih ya Dok. Teman-teman mungkin yang tinggal di Solo boleh ke RSC Solo tadi ya Dok ya, kalau mau konsultasi dengan dokter. Kita lanjut ke acara inti, yaitu membahas tentang mengenal PTSD, merawat diri. Untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Baik Dok, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Saya mohon izin tidak menyebutkan dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Saya takut salah pengucapannya. Ya, enggak apa-apa. Jadi, sama aja. PTSD itu apa Dok? Iya, PTSD itu mungkin orang banyak sudah dengar ya, PTSD. Aduh, saya kena PTSD gitu ya. Karena sekarang kan media sosial, terus di Reels atau di TikTok itu kan sering banget ya diagnosis itu. Jadi
anak-anak zaman sekarang biasanya malah nggak asing. Saya PTSD, saya narcissistic disorder, bipolar gitu ya. PTSD itu post traumatic stress disorder gitu. Jadi memang ada disordernya. Jadi itu merupakan gangguan. Jadi gangguan mental biasanya itu terjadi kalau seseorang itu mengalami suatu trauma gitu. Jadi ada proses atau peristiwa traumatis, dia mengancam jiwa atau menyaksikan proses yang traumatis itu gitu. Jadi itu kalau itu mengganggu fungsinya, kita bisa bilang bahwa itu suatu gangguan. Biasanya ada kriteria-kriterianya juga ya sampai itu disebut sebuah gangguan gitu. Oh gitu. Bentuk traumanya berarti bisa macam-macam ya dok? Atau ada khusus gitu dok? Bentuk, kadang-kadang kita kalau ngomong trauma, kita langsung mau bilang itu PTSD gitu ya. Enggak, belum tentu. Sempat kemarin juga penulisannya kan juga peristiwa traumatis terus langsung dibilang PTSD, itu enggak, belum tentu. Karena yang traumatis itu belum tentu jadi PTSD, tapi yang PTSD sudah pasti mengalami trauma gitu. Jadi ada beberapa proses yang traumatis, biasanya dia katastrofik, jadi sangat berat gitu. Traumanya tuh grade-nya atau derajatnya itu biasanya sangat katastrofik. Katastrofik itu maksudnya berat gitu, mengancam jiwa gitu. Contohnya misalnya kayak bencana alam, ya apa ya, kayak peristiwa yang tsunami itu, yang di Aceh, itu kan bisa ada beberapa kisah-kisahnya bisa sampai mengalami PTSD itu tadi, ya bencana alam, ya terus peperangan, kayak peperangan yang sekarang ada itu juga bisa menimbulkan PTSD. Terus kasus kekerasan pada kekerasan fisik, terus penganiayaan, terus apa lagi ya, pelecehan seksual, ya sering. Meninggal termasuk nggak dok? Meninggal? Apa maksudnya ada saudara meninggal atau teman gitu? Iya, biasanya ya itu proses yang traumatis yang sampai mengancam nyawa, mengancam jiwa. Bisa sampai kecelakaan, terus meninggal gitu. Oke. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa tidak semua yang traumatis itu pasti PTSD gitu kan ya dok ya. Tapi yang PTSD sudah pasti traumatis. Nah, saya sebenarnya punya pertanyaannya seperti ini dok. Karena saya tahunya kan karena trauma gitu. Jadi saya mikir, terus apakah yang membedakan? Ternyata saya dapat info berbeda kan ya dari dokter. Mungkin nanti tambahan informasi ke saya, mungkin ke teman-teman juga. Tapi kemudian saya yang orang awam ini jadi mikir gini dok. Jadi bedanya PTSD dengan stres biasa itu apakah di traumanya atau di mananya ya dok ya? Kan ada mungkin yang stres ya biasa lah gitu, mungkin nggak masuk PTSD gitu. Nah, bedainnya gimana dok? Iya, pasti nanti ada beda-bedanya kalau berdasarkan kriteria diagnosisnya ya. Tapi trauma sendiri itu kan respon emosional seseorang ya terhadap suatu kejadian yang buruk. Jadi kita biasanya nyebutnya itu trauma. Tapi kalau stres itu nanti kita jadi ingat, kayaknya saya pernah ngikutin materinya Ruang Hati juga ya. Di situ kan ada dibahas stres itu kadang-kadang orang awam kalau ngomong sesuatu yang nggak nyaman itu beban, itu kita bilang langsung itu stres gitu ya. Padahal stres itu sendiri nanti ada dua, ya ada yang eustress, ada yang distress. Nah mungkin nanti yang pernah dengar kan ya? Di Ruang Hati kan ada materinya ya. Iya benar. Jadi ada eustress, ada distress. Nah mungkin ini masuknya yang distress. Nah di distress itu sebenarnya sudah dibahas juga sih di Ruang Hati. Jadi ada yang apa, trauma itu sendiri, terus konflik, terus ada lagi satu apa lagi, object loss ya, kehilangan. Kehilangan. Tapi kalau yang
eustress itu biasa. Maksudnya ya memang itu jadi beban, tapi beban itu bisa jadi tantangan, tanggung jawab, terus keingintahuan dari ketidaktahuan kita, gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya kalau PTSD ini apakah boleh, kan tadi dokter cerita ya di sosial media tuh banyak tuh yang ngebahas gitu. Nah, boleh nggak sih dok kita yang nggak punya kapasitas ini moro-moro bilang saya PTSD deh kayak, jadi kayak apa ya? Kalau istilahnya dalam self diagnosis ya. Apakah boleh atau sebenarnya nggak bisa sih, harusnya ke psikiater yang boleh memberi vonis itu memang harus dari tenaga medis gitu. Gimana dok soal yang self diagnosis ini? Kalau untuk aware-nya, merasakan sesuatu yang berubah dalam diri kita itu boleh, nggak apa-apa. Justru kita berarti lebih aware sama apa yang kita rasakan, gitu ya. Tapi untuk diagnosisnya sendiri, ini masuknya PTSD kah, ini masuknya gangguan cemas, atau ini depresi, atau reaksi stres akut, itu kan banyak ya nanti. Nah, itu tugasnya profesional, gitu. Iya. Apa misalnya ada perubahan suasana perasaan, terus kayaknya hari ini senang, terus besok sedih, terus ada langsung yang ngomong, oh jangan-jangan saya bipolar gitu ya. Iya. Tapi aware sama perubahan emosinya nggak apa-apa. Itu ada perubahan emosi ya, gitu. Mungkin ada sesuatu nih yang harus saya tanyakan atau saya konfirmasi ke ahlinya gitu. Sehingga diagnosisnya, terapinya nanti bisa sesuai. Oke. Berarti kalau hanya untuk aware, bolehlah kita wanti-wanti atau mengingatkan diri, ini saya khawatir ada PTSD karena kayaknya sama nih gitu. Boleh ya dok ya, tapi nanti harus lanjut ke tenaga medis kan gitu ya dok ya. Nah buat teman-teman berarti mungkin juga boleh nih mengenal apa sih dok gejala umumnya lah PTSD. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya merasakan perubahan perasaan atau emosi itu bisa lebih aware. Biasanya kan pasti namanya PTSD berarti kan post traumatik ya. Jadi ada situasi sebelumnya dulu nih yang traumatis. Gitu. Situasi yang traumatis, terus mungkin tidak langsung pada kejadian itu kita trauma enggak, atau saat kejadian trauma nanti diagnosisnya akan berbeda gitu ya. Setelah beberapa lama hilang itu diagnosisnya akan berbeda. Terus yang dirasakan kok masih berkepanjangan gitu ya setelah proses trauma, terus muncul tuh yang rasa tanda-tandanya itu muncul, misalnya dia ada kayak ada ingatan-ingatan, terus seperti flashback ya, kalau istilahnya tuh kayak flashback. Jadi mungkin diikuti dengan mimpi buruk, terus ingatan kayak mengingat kembali situasi yang traumatis itu gitu. Terus perasaan atau emosi yang kayak nge-freeze ya, kayak penumpulan emosi. Jadi kayak emosinya tuh kayak hampir nggak ada gitu. Atau malah justru emosi yang berlebihan, takut, gelisah, cemas gitu. Bisa mengganggu tidurnya juga. Berarti sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya dok ya? Iya, makanya kalau disebut disorder itu harus ada gangguan pada fungsinya, entah fungsi sehari-harinya, fungsi pekerjaannya, atau mungkin sebagai seorang siswa ya fungsi belajarnya gitu. Karena akan mempengaruhi ininya, fungsi-fungsinya itu tadi ya, entah itu di kognitifnya, di fisiknya gitu. Oke. Nah kalau untuk ininya sendiri dok, bentuk trauma, kalau tadi kan sudah bentuk-bentuknya mungkin bisa kecelakaan atau apa. Nah sebenarnya bisa nggak sih dok kejadian traumatisnya itu hal-hal ringan gitu? Entah mungkin kalau jatuh misalnya kan lebih ringan. Bisa nggak kalau yang kecil begitu menimbulkan PTSD? Mungkin disebutnya bukan PTSD ya. Ya trauma itu tadi itu.
gitu. Nah, PTSD itu kan traumatisnya itu harus yang proses traumanya itu ya yang tadi yang mengancam jiwa itu. Ya mungkin ada beberapa kasus yang anak gitu ya, dia jatuh dari mana gitu ya, itu traumatis begitu ya, karena memang responnya tiap orang itu kan beda-beda terhadap suatu situasi. Tapi biasanya yang menimbulkan PTSD itu adalah kejadian atau situasi yang mengancam nyawa gitu. Oke. Ya. Kalau untuk gejalanya sendiri dok, apakah bisa munculnya itu gimana dok, gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan itu? Apakah setelah langsung kejadiannya, atau bisa nih kejadiannya bulan ini atau tahun ini, tapi trauma PTSD-nya kejadiannya bulan depan, tahun depan, 6 bulan ke depan, bisa nggak kayak gitu dok? Ya, jadi memang kriteria waktunya itu memang ada, benar yang ditanyakan Mbak Lulu. Jadi misalnya dari proses situasinya atau traumanya itu dia bisa muncul beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah proses setelah kejadian itu, gitu ya. Tapi biasanya nggak lebih dari 6 bulan kalau yang di kriteria diagnosisnya gitu. Walaupun ada yang berkepanjangan gitu ya. Karena memang belum diterapi atau apa gitu. Ya. Jadi memang ada yang bersifat kronis, ada yang memang dia bisa sembuh gitu. Oke. Berarti kalau waktunya memang, kalau waktu kejadiannya munculnya gitu ya dok ya, memang tidak lebih dari 6 bulan. Tapi terjadinya itu bisa lama dengan berbagai faktor gitu ya dok ya. Jadi bisa sekian tahun, karena saya menemukan juga kasus beberapa waktu yang lalu ya. Itu menemukan kasus dia anaknya meninggal karena kecelakaan motor saat berangkat sekolah gitu. Nah, karena dia tidak tahu ya, pengetahuannya itu kebetulan orangnya memang orang desa gitu ya, orang desa. Kebetulan saya waktu itu lagi kayak program untuk pelayanan kesehatan yang menuju ke desa gitu. Jadi memang dia tidak tahu kalau itu tuh merupakan suatu gangguan, sudah terganggu gitu ya, butuh untuk pengobatan, dia nggak tahu akan hal itu. Jadi berlangsungnya sampai saat ini sudah hampir 2,5 tahun gitu, tanpa ada proses terapi untuk dia gitu. Jadi memang bisa lama, akhirnya kadang-kadang kalau berkepanjangan itu bisa sampai merubah kepribadiannya gitu. Ya parah juga ya dok ya. Oke, berarti kalau misalnya baru ketemu bisa jadi memang karena dia mungkin tidak punya kesempatan untuk mengetahui kalau dia mengalami itu gitu. Tapi kalau munculnya gejala tadi ya dok ya, yang tidak lebih dari 6 bulan itu. Nah makanya kegiatan atau kayak gini-gini itu penting ya. Jadi benar. Jadi orang yang tadinya nggak tahu, ternyata memang harus harus konsultasi lah. Jadi ada sesuatu yang berubah, yang harus saya lebih pahami lagi. Iya betul. Oke. Kalau untuk pengaruhnya tadi kan bisa sampai mengubah apa tadi dok, kepribadian ya dok ya. Nah bisa nggak lebih parahnya mungkin sampai saya menyebutnya apa ya dok ya, kalau dalam istilah medis yang ODGJ itu dok, bisa ke arah sana nggak dok ininya, pengaruhnya? Iya, jadi kalau bisa ke arah sana bisa ya, karena bisa menyebabkan gangguan mental lainnya gitu. Maksudnya misalnya tumpang tindih sama depresi, cemasnya, terus sampai yang paling dikhawatirkan kalau dia sampai melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, sampai menyakiti diri atau mengakhiri hidupnya atau menggunakan penggunaan zat-zat terlarang itu.
berat juga ya dok ya. Oke. Nah kalau ini dok, kalau penderitanya itu dok, ada kriteria khusus nggak? Atau sebenarnya PTSD ini bisa menyerang semua umur? Atau ada tidak umur-umur tertentu yang rentan gitu? Kalau untuk siapa aja yang bisa kena PTSD gitu ya maksudnya ya? Ya, siapa aja yang bisa Jadi kena? sebenarnya PTSD kan nggak memandang siapapun bisa kena sih PTSD, asal syarat yang tadi itu terpenuhi ya, memang ada situasi atau kondisi atau proses traumatis itu yang mengancam jiwa. Jadi wanita, perempuan, laki, anak-anak, terus remaja, terus apa lagi ya? Dari ras mana gitu itu bisa lah. Lansia Bu, bisa. Bisa. Berarti nggak memandang umur ya dok ya. Tapi saya penasaran yang soal anak-anak sih dok. Kalau orang dewasa mungkin kita bisa mungkin kita itu lebih mudah gitu. Oh ini kayaknya ada perbedaan nih gitu sikapnya gitu. Mungkin karena, tapi kalau pada anak-anak gimana ya dok ya biar kita lebih aware gitu. Karena kan orang tua itu sering menganggap anak-anak itu nggak kena mental gitu kan ya dok ya. Khawatirnya perubahan sikapnya malah dianggap kenakalan atau apa. Nah gejalanya kalau ke anak-anak ini apa, terus kita itu biar lebih aware kalau ke anak-anak gimana ya dok ya? Jadi saya menanggapi pernyataan itu ya, anak-anak sih nggak kena mental, padahal anak-anak juga punya jiwa ya. Iya, jadi selain iya benar. Jadi kita kan makhluk yang punya jiwa dan raga ya. Jadi kalau dibilang anak-anak nggak bisa kena mental, wah itu keliru gitu ya. Karena siapa aja bisa kena mental, karena siapa aja punya mental, punya jiwa ya. Punya jiwa dengan kerentanannya masing-masing gitu, dengan pertahanan jiwanya masing-masing gitu. Jadi kalau memang agak beda sih kalau untuk anak-anak dan bayi ya, bayi pun juga bisa kena PTSD gitu. Hanya saja karena keterbatasan verbal mereka, mereka dalam proses ini ya, verbal tahu ya, komunikasinya, komunikasinya kan nggak seperti orang dewasa gitu. Orang dewasa mungkin masih bisa menyampaikannya. Kadang-kadang orang dewasa juga kesulitan ya ketika dia mengalami suatu trauma, dia juga bingung mau menyampaikannya dari mana, seperti apa, apalagi mungkin anak-anak. Jadi gejalanya yang pada anak-anak atau bayi itu memang agak beda. Tapi sebagai pendampingnya atau caregivernya kita perlu aware. Misalnya ada anak yang jadi sulit tidur ya. Kalau pada bayi itu biasanya susah tidur ya, terus gampang kaget gitu, mudah tersentak kagetan gitu. Kagetan. Terus kalau nangis dia menangisnya berlebihan. Terus apalagi ya? Rewel ya, rewel tapi kayak nggak ada sebabnya tapi rewel terus. Terus kalau yang ini biasanya masalah makan, nolak untuk makan. Yang tadinya suka bermain dia jadi nggak suka main ya, jadi kayak diem aja gitu. Ada gangguan, mungkin bisa disertai gangguan di perkembangannya, jadi kesulitan bahasanya, terus sulit jalan, sulit bermain itu tadi. Kalau pada anak-anak yang lebih daripada bayi ya usianya, itu juga sama, mungkin dia sulit tidur juga, sering mimpi buruk, terus rewel juga, mudah marah, sensitif, terus yang tadinya suka bermain mungkin jadi pendiam atau menghindari tempat atau situasi yang bikin dia traumatis itu. Terus kadang juga cemas, takut, tapi nggak jelas sebabnya apa. Oke. Ini mungkin saya agak kembali ke awal dok, karena tadi saya sempat bertanya tentang bayi ya dok ya. Kalau mungkin anak kecil mungkin masih bisa lah traumanya sekarang. Nah kalau anak bayi ini traumanya bisa datang dari dalam kandungan nggak dok? Entah mungkin punya pengalaman mau digugurkan atau punya pengalaman tidak diinginkan, itu bisa jadi alasan bayi kena PTSD ini nggak?
Bisa jadi ya, karena itu bentuk stresor dari bayi ya. Itu makanya di dalam penilaian status mental ya, kalau di jiwa itu kan ada penilaian itu kita nilai memang dari prenatal gitu. Jadi sebelum kehamilannya, terus saat melahirkan juga yang terjadi pada bayi itu sampai proses perkembangannya. Jadi kalau dibilang bisa nggak pas tadi dia mau digugurkan atau apa, terus mungkin proses persalinannya yang sulit kelahirannya yang sulit, atau kesehatan mental ibunya gitu. Akan mempengaruhi kondisi mentalnya. Tapi apakah itu bisa jadi PTSD? Ya memang nanti beda-beda tergantung perjalanan penyakitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi. Oke. Kalau tadi kan soal umur sudah dibahas ya dok ya, semua bisa kena PTSD gitu. Tapi saya masih penasaran, ada nggak yang rentan atau enggak, atau sebenarnya sama aja gitu? Jadi memang PTSD itu kalau saya beberapa baca di referensi itu wanita biasanya lebih rentan ya, karena mungkin wanita itu proses kejadian yang traumatis itu mungkin lebih banyak ya, lebih gampang kena proses yang traumatis, misalnya kasus-kasus kayak pelecehan seksual itu kan banyak terjadinya pada wanita, walaupun sekarang juga ternyata banyak terjadi pada anak laki-laki ya, anak laki-laki kan juga banyak ya sekarang kalau di berita-berita gitu. Tapi sejauh ini wanita, terus anak-anak gitu ya, terus usia remaja, karena mungkin ada kasus bullying itu kan terjadi di usia anak sekolah juga. Terus ini masalah pekerjaan yang rentan untuk menjadikan dia PTSD, misalnya polisi, tentara gitu ya. Soalnya saya juga pernah ada kasus itu PTSD terkait, karena kalau yang kayak polisi mungkin kasus kriminalitas, dia berhubungan sama para penjahat atau pembunuh atau apa gitu kan, juga resiko resiko untuk terjadinya PTSD itu. Terus tentara yang berjaga di peperangan atau apa gitu. Terus orang-orang yang sebelumnya mungkin udah pernah kena gangguan mental, misalnya kecemasan, depresi, dia akan lebih mudah lagi ketika terjadi proses traumatis, akan lebih mudah untuk mengalami PTSD itu. Atau keluarga riwayat keluarga punya keluhan mental juga. Tapi ada yang keluarga itu ada hubungan sama genetik atau enggak dok? Karena memang gangguan jiwa ini itu kan kompleks. Jadi kalau dibilang satu-satunya ada hubungan nggak ya sama proses genetis, ya bisa jadi gitu ya. Tapi bukan itu, atau nggak harus itu. Misalnya kamu ada keluarga yang gangguan mental, pasti nanti kamu juga terkena gangguan mental tersebut, ya enggak juga. Karena terlalu kompleks faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau di jiwa itu ada namanya faktor biologinya ada, psikisnya ada, sosialnya ada, sampai ekonomi, politik, sistem semua mempengaruhi kondisi jiwa kita. Gitu. Berat juga ya hubungannya dengan kesehatan mental ini. Saya juga baru tahu dok, ternyata berat. Gimana maksudnya? Kenapa? Beratnya gimana maksudnya? Saya kan mikirnya hanya soal perasaan dan pikiran saja gitu kan ya dok ya. Tapi ternyata yang dokter sebutkan tadi, mental itu hubungannya kemana-mana, ke ekonomi bahkan bisa gitu. Jadi saya langsung merasa wow gitu. Selama ini mikirnya ya udah saya aja gitu. Ini apa, ribet, kompleks. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita sudah
apa ini dok sudah mulai aware nih ke masalah PTSD ini, kayaknya saya pernah ngalamin gitu. Boleh nggak sih kita mengundur diri dulu untuk nggak, ya udah saya jangan ke psikiater dulu gitu, ya udah saya obatin dulu di rumah gitu. Boleh nggak sih dok? Atau kapan sih waktunya kita harus ke psikiater gitu? Sedini mungkin atau ada ya nanti aja setelah parah gitu, atau gimana dok? Kalau setelah parah jangan ya. Nanti pengobatannya beda lagi ya. Gitu. Jadi makanya kapan ya kita harus ke profesional gitu ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi kapan kita harus menghubungi psikolog atau psikiater gitu. Biasanya itu kan kita rasakan dulu ya, rasakan keluhan-keluhannya itu tadi ya, mungkin yang sulit tidur, kok mimpi buruk, kok ada kayak semacam flashback atau menghindari situasi tersebut. Tapi itu berlangsungnya kok sampai bisa kurang lebih 1 bulan gitu. Lama ya itu sebenarnya gitu. Kurang lebih 1 bulan gitu. Atau sampai kok mengganggu fungsi kesehariannya itu tadi, entah fungsi relasinya, terus fungsi pekerjaannya, fungsi sehari-harinya gitu, ada gangguan di fungsinya. Atau yang paling penting tadi itu, salah satunya adalah sampai dia ada keinginan untuk menyakiti diri, mengakhiri hidup, atau menyakiti orang lain gitu. Oke. Baik dok. Memang sebaiknya kalau memang sudah terasa mengganggu kegiatan sehari-hari, segera temui profesional. Gitu ya dok ya. Kalau untuk, saya mau ngingetin dulu ya dok ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung ya ditulis di kolom komentar. Nanti setelah sesi tanya jawab saya dengan dokter, saya akan membacakan pertanyaan teman-teman untuk dijawab oleh dokter Kina. Nah lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Dokter Ina Indonesia. Oh Ina, sorry dok, maaf. Saya tadi salah dengar kan. Dokter Ina. Pertanyaan selanjutnya dok, kalau boleh nggak sih, saya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya bisa dijelaskan, boleh gitu, monggo dijawab ya dok ya. Ini hanya penasaran aja gitu. Kalau bentuk perawatan medisnya itu biasanya apa dok untuk yang terkena PTSD ini? Terus tadi kan sudah sempat disinggung sama dokter bahwa memang nanti kalau beda status beda lagi gitu kan. Tapi secara umum bentuk perawatan medisnya seperti apa? Terus apakah antar umur itu juga beda, antar gender apakah juga beda penanganannya secara medis gitu? Oke. Ini kebetulan di ini saya ada pertanyaan dari Mbak Galuh juga ya. Oh iya. Mungkin pertanyaannya sama Mbak Lulu ya. Oke, saya bacakan ya dok ya. Boleh. Kayaknya juga PTS mirip sama yang berhubungan ya. Oke. PTSD ini kan disebabkan oleh trauma yang besar. Mungkin enggak ya dok, PTSD ini bisa membaik hanya dengan support sistem keluarga tanpa harus ke medis, atau memang harus ke medis? Oke. Jadi memang ada beberapa faktor ya. Kayak misalnya ini kan traumanya besar gitu. Mungkin enggak ya bisa membaik hanya dengan support sistem keluarga, itu mungkin juga. Karena proses penyembuhan itu kan juga tergantung dari respon seseorang ya. Gitu. Mungkin support dari keluarga sudah cukup untuk dia bisa melalui proses traumatisnya gitu. Atau sistem pertahanan jiwanya sudah mumpuni. Jadi sudah lebih adaptif, fleksibel. Jadi untuk menghadapi suatu masalah atau proses traumatis, dia bisa proses sendiri. Itu bisa itu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, tanpa harus ke medis atau memang harus ke medis? Ada yang beberapa memang harus ke medis, yang tadi saya katakan itu, jika dia sampai mengganggu fungsinya itu tadi, terus berlangsungnya lama kok memang dirasakan kurang nyaman sampai sekian hampir sampai 1 bulan gitu ya. Terus ada keinginan tadi itu yang sampai mengganggu menyakiti dirinya
ya, atau menyakiti orang lain, atau impulsif, agresif gitu, itu harus ke medis ya, segera untuk berkonsultasi sama psikolog atau psikiater gitu. Nah, terapi di medisnya itu nanti, kalau saya kan psikiater nih, gitu. Jadi nanti berarti prosesnya sesuai apa yang jadi bidang saya gitu. Biasanya untuk kasus PTSD ini saya akan mengerjakan dan pada beberapa gangguan mental lainnya biasanya dikerjakan 2 cara ya. Jadi ada yang pakai namanya psikofarmaka, ada yang non psikofarmaka. Nah, psikofarmaka itu apa? Biasanya dengan pakai obat-obatan ya. Obat-obatan, jadi terapi obat. Kalau gampangnya ngomongnya gitu, terapi obat. Terapi obat itu bisa pakai anti cemas atau anti depresan gitu. Nanti tergantung dari kasusnya gitu ya, yang diperlukan saat itu apa. Juga didampingi sama yang non psikofarmaka itu tadi. Ya, non psikofarmakanya itu bisa banyak sih pilihannya. Ya, ada CBT, mungkin udah pernah dengar nggak dulu? Belum pernah. Itu kadang berseliweran itu. Orang minta di CBT gitu ya. CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terus kalau yang satu itu bisa nanti pakai proses terapi psikodinamik gitu ada. Jadi nanti tergantung. Tergantung. Berarti tergantung ke kondisinya ya. Kondisinya ya, sama yang yang dimampukan sama psikiaternya, apa yang pengen dipakai untuk kondisi pasien tersebut. Karena memang non psikofarmakanya kan banyak banget, CBT, psikodinamik, atau sekedar psikoterapi suportif gitu, atau terapi relaksasi. Oke. Berarti pilihannya banyak ya dok ya. Tapi dari sekian banyak itu yang boleh dilakukan di rumah, yang terkait dengan yang non psikofarmaka, maksudnya boleh dilakukan mandiri gitu dok, yang psikofarmaka itu, atau gimana dok? Mungkin kalau yang dilakukan di rumah ya, selain yang tadi psikofarmaka kan juga boleh dilakukan di rumah, minum obat di rumah gitu ya. Terus yang non psikofarmaka bisa, misalnya teknik-teknik relaksasi gitu. Nanti terkait mungkin caranya kita merawat diri kita untuk menangani PTSD-nya itu kan ya. Iya. Nanti bisa ada teknik relaksasi itu. Kalau untuk ininya dok, penggunaan obatnya itu bisa nanti bisa berhenti nggak? Atau maksudnya ada kriteria langsung nggak? Oh ini boleh nih nggak berhenti gitu. Ini mungkin menyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, apakah PTSD ini bisa sembuh total? Kalau PTSD dan gangguan jiwa lainnya, beberapa bisa sembuh total. PTSD pun juga ada beberapa kasus bisa sembuh total gitu. Balik lagi tergantung kemampuan pasiennya sendiri itu untuk berkawan sama traumanya mungkin, terus proses terapi non psikofarmakanya bisa berjalan sesuai gitu. Jadi bisa kalau ditanya bisa sembuh total bisa. Berarti termasuk yang obat tadi gitu. Yang termasuk yang penggunaan obat tadi berarti bisa juga nanti dihentikan gitu ya? Bisa dihentikan. Ya. Nanti ada proses penghentiannya juga nanti dokternya ya, ada proses tertentu yang memang kapan waktu dihentikannya, berapa lama, terus melihat kondisi pasiennya juga gitu. Oke. Berarti ini cukup jadi kabar gembira nih dok buat teman-teman mungkin merasa mengalami PTSD, kalau ini bisa sembuh gitu. Nah, oke. Selanjutnya tadi kan sebenarnya udah dijelaskan ya sama dokter yang tentang non psikofarmaka ini, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan nih dok buat teman-teman, kalau untuk merawat dirinya dok gimana dok di rumah gitu,
orang-orang yang mengalami PTSD ini merawat dirinya harus seperti apa sih? Sebenarnya merawat diri untuk PTSD dan gangguan mental lainnya itu agak mirip-mirip sama merawat diri untuk fisiknya. Karena mau nggak mau kan antara jiwa sama raga itu saling terkait gitu. Nah, untuk merawat diri itu bisa yang kegiatan fisiknya itu bisa tidurnya harus cukup juga ya. Terus olahraga juga yang teratur. Apalagi ya? Biasanya makannya juga harus dijaga ya, makanannya makanan yang sehat, bergizi, terus air minum yang cukup. Terus apa lagi? Ini biasanya cari kegiatan yang menyenangkan. Kayaknya di self compassion itu juga ada ya. Ada nggak ya Mbak Lulu gitu? Jadi agak lupa. Nanti di recall lagi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau menenangkan gitu. Ada proses kayak meditasi, ada yang melakukan yoga, teknik relaksasi, terus kalau saya paling suka hobinya journaling gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kayak journaling, terus apa lagi ya? Ya kegiatan apapun yang disukai gitu. Sehingga kalau ngobrol bisa juga berarti ya dok, yang ngobrol, ikut kelas atau segala macamnya untuk cari dukungan gitu. Boleh ya? Jadi iya, salah satunya itu juga. Jadi kita kan biasanya kalau orang PTSD itu kadang-kadang suka mengisolasi dirinya ya. Karena ketakutannya, kecemasannya, sehingga dia mengisolasi dari sosialnya gitu. Nah, justru jangan dilakukan isolasinya itu. Kita connect, kita cari dukungan itu tadi yang disebutkan Mbak Lulu, cari dukungan itu support, terus gabung mungkin di ruang hati ya. Di ruang hati kan banyak tuh materi-materi terkait sama self compassion-nya gitu. Nah itu mungkin atau mengurai traumanya gitu. Bisa. Terus mengenal diri sehingga kita tahu ada emosi apa di situ. Apakah ada trauma tertentu yang kadang-kadang kita juga nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh, sehingga dengan belajar mengenal diri kita tahu bahwa ternyata kita memang ada proses traumatis gitu, yang perlu diproses, diurai, dirawat, terus diobati batinnya gitu. Oke. Ini dok, saya kan ini mau ada pengalaman, mungkin saya sekalian mau tanya ke dokter ya. Saya kan suka berkebun. Nah, berarti berkebun ini bisa juga kali ya dok ya, bisa jadi salah satu cara untuk merawat diri ini ya dok ya, untuk PTSD gitu. Boleh, berkebun boleh, asal nggak fobia sama cacingnya ya. Fobia ada diagnosanya lain lagi nanti fobia. Boleh berkebun boleh, kan kegiatan yang menyenangkan itu. Berarti sebenarnya secara umum untuk perawatan dirinya ini mengarah ke pembentukan kesehatan secara holistik berarti ya dok ya. Semuanya jadi nutrisi, kebugaran, pikiran gitu ya dok ya. Nah, sekarang tadi kan kita udah banyak ngobrol soal yang mengalaminya ya dok ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa mengarah ke yang agak keluar nih dok. Gimana nih buat orang-orang di sekitarnya, misalnya punya teman, punya anak, punya keluarga atau tetangga gitu, yang mengalami PTSD gitu. Apa yang harus orang-orang terdekat lakukan untuk yang mengalami ini dok? Iya, yang paling gampang sih sebenarnya ya jadi pendengar yang baik ya. Jadi jadi pendengar yang baik, terus memberikan ruang yang aman, nyaman, bisa dipercaya gitu. Terus dukungan tadi, support dukungan suportif untuk pasien tersebut gitu ya, karena kita sebagai orang terdekatnya gitu. Terus atau kita juga bantu untuk
mencari apa ya kegiatan yang menyenangkan untuk dia gitu. Jadi kita juga ikut membantu mencarikan juga. Oh kira-kira mungkin ini gitu ya. Mungkin ini, ayo diajak ke sini gitu. Jadi kayak menjadi support system terbaiknya gitu ya dok ya. Jadi support system gitu. Atau kalau di komunitas kan juga tuh belajar jadi pendengar yang baik juga ya. Terus juga nggak apa ya memicu proses traumatisnya gitu ya dengan perkataan yang mungkin mengingatkan dia dari proses traumatisnya. Oke. Apa ya dok ya? Boleh nggak sih dok kita yang jadi orang terdekatnya ini ngasih pesan-pesan positif, semangat gitu? Saya khawatirnya itu kadang kan mereka hanya ingin didengar gitu. Khawatirnya kita itu berlebihan, justru kita ngasih nasihat itu terlalu banyak dan bukan yang dia butuhkan gitu. Sebatas apa kita kalau misalnya mau ngasih nasihat gitu? Semangat ya, masa gitu harus gitu terus gitu. Sebenarnya kalau untuk kata-kata itu ya kalau cuma sekedar semangat gitu itu nggak apa-apa. Tapi cukup dengan jadi pendengar yang baik, karena orang yang mengalami gangguan mental itu sebenarnya belum butuh nasihat gitu. Jadi kadang-kadang juga nggak bisa dengerin nasihat ya, kayak sudah nggak nyaman, terus dinasehati itu seolah tuh kayak apa ya, kayak malah ditambahin ketidaknyamanan. Jadi dengan jadi pendengar yang baik itu mungkin udah cukup buat pasien-pasien gangguan mental, termasuk PTSD itu. Karena pada beberapa pasien saya ya, atau selama saya berpraktek sebagai psikiater, itu di awal saya hanya mendengarkan aja. Itu sebagai bentuk, kalau di dalam psikoterapi itu namanya ventilasi. Ventilasi itu maksudnya gimana dok? Ventilasi itu ya cuma si klien itu mengeluarkan, kita mendengarkan. Ventilasi kalau anak-anak zaman now namanya katarsis ya. Apa ini? Kayaknya kurang update saya dok. Kurang update ya. Saya juga dengar dari pasien saya yang ini anak-anak zaman now gitu ya. Oke. Nah, ini sebelum saya lanjut bacakan pertanyaan lanjutan dari Galuh nih, karena tadi saya banyak ininya dok, banyak gapteknya. Sekalian deh saya mau ini tanya ke dokter. Saya itu dok menghapus semua sosial media saya. Mungkin ini nggak ada kaitannya sama PTSD ya, tapi mungkin nanti bisa lah berkaitan, misalnya apakah ini bisa jadi cara mereka juga. Saya tuh menghapus sosial media saya semua dok. Saya tuh baru pakai kalau memang saya butuh. Habis itu uninstall gitu aja. Karena saya merasa saya kepenuhan informasi gitu dok. Nah ini kalau dengan PTSD bisa nggak pakai cara ini? Kalau misalnya udah merasa kepenuhan gitu, mengganggu mental. Iya kan, kadang-kadang memang perlu ya, kan kita yang tahu diri kita sendiri sebenarnya ya. Cuma sebenarnya masalah trauma itu tetap harus dihadapi. Tapi saat kita penuh boleh dong kita kasih jeda sebentar gitu ya. Jadi kita boleh beristirahat, tapi kita tahu bahwa masalah itu tetap ada, traumatis itu di memori kita tetap ada gitu. Hanya saja rasanya atau emosinya itu nanti yang bisa dirubah gitu. Jadi memori itu tidak akan pernah hilang ya, seperti masa lalu kita ya nggak akan pernah hilang, itu akan terus ada, tapi adanya itu akan berubah rasanya gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merasa lagi penuh ya, tindakan kita untuk melepas dulu sementara itu berarti sifatnya hanya sementara gitu, bukan selamanya akan terus hilang, itu enggak, kan sementara. Nah tapi untuk menyelesaikan itu ya harus dihadapi, harus diurai, harus diobati, dirawat luka batinnya gitu ya. Jadi memang harus dirawat supaya luka itu sembuh gitu. Kalau didiamkan mungkin awal-awalnya kerasanya kayak nggak ada gitu, tapi
mungkin itu akan semakin parah gitu, kan bisa seperti itu. Suatu saat bisa nggak luka itu kebuka apa masih ada kok ya, jadi ya masih terasa lagi gitu, ya iya terasa lagi. Oh, oke. Dok, makasih dok, saya jadi dapat masukan gitu. Karena saya sebenarnya butuh juga sama sosial media gitu dok. Nggak mungkin kayaknya saya terus uninstall gitu. Tapi oke. Jadi saya sadar ini kayaknya saya harus berpikir ulang. Ini mungkin harus jadi langkah sementara. Thank you ya dok ya. Masalah sosial media itu kita butuh, tapi bukan melekat gitu kali ya. Jadi kita pakainya juga secara bijak gitu. Jadi untuk apa tuh sosial media itu kita pakai untuk apa? Bukan kita yang dipakai sama sosial media gitu. Jadi kita yang atur, atur itu dipakai kapan gitu. Ya. Kayaknya PR saya di situ nih. Oke dok, kita lanjut nih ya dok ya ke pertanyaan dari Galuh lagi. Oh, salah satu ciri PTSD suka mengisolasi diri ya dok. Tapi kan ada ya dok tipe-tipe orang yang tidak suka bersosialisasi. Memang tipe yang suka sendiri aja. Itu gimana ya dok ya bedainnya? Iya. Jadi tapi kan ada ya dok tipe orang yang nggak suka bersosialisasi. Memang tipe yang suka sendiri aja gitu. Ya. Ini juga nanti terkait gini. Jadi PTSD itu juga nanti akhirnya bisa terkait sama pola kepribadiannya juga gitu. Jadi semakin mudah memunculkan PTSD itu sendiri gitu. Nah terus cara membedakannya gimana? Nah tapi kalau tipe orang yang nggak suka bersosialisasi itu kan berarti menyangkut pola kepribadiannya ya. Jadi namanya pola itu berarti kayak ada template-nya gitu loh. Template-nya memang dia saat berelasi ya menggunakan pola tersebut gitu. Pola tersebut gitu. Nah kalau yang dibilang suka sendiri itu kan bukan satu-satunya gejala dari PTSD. Jadi ketika kita mau mendiagnosa suatu gangguan itu nggak bisa kalau hanya ditemukan suka sendiri aja gitu. Padahal suka sendiri aja itu bisa dimiliki pada beberapa kasus seperti pola kepribadiannya memang seperti itu. Nah kalau untuk yang PTSD itu harus ditemukan gejala lainnya lagi sehingga dia mengumpul sebagai suatu kumpulan gejala sindrom yang akhirnya membentuk suatu gangguan itu. Oke. Mungkin bisa juga kali ya dok ya dicek itunya kejadian sebelumnya gitu ya dok ya. Ya. Ada itu tadi, ada situasi peristiwa yang traumatis itu. Oke. Mungkin ini lanjutannya dok, atau mungkin ada sudah dijawab tadi, tapi saya bacakan lagi ya dok ya. Maksudnya gimana caranya kita aware kalau aku tuh emang tipe yang suka sendiri atau memang ada yang tidak beres dengan mental saya? Kalau suka sendirinya itu memang suka dan tidak mengganggu relasinya atau apanya ya nggak apa-apa juga ya gitu. Tapi kan kalau yang merasa nggak beres itu biasanya antara dirinya yang merasakan atau orang lain yang menotis itu gitu. Ya terkait sama mungkin relasinya atau apa gitu. Biasanya kalau orang itu udah merasa terganggu, kok saya nggak nyaman ya dengan saya yang suka sendiri itu ya, silakan berkonsultasi. Tapi kalau dia nyaman-nyaman aja, sedangkan orang lain banyak yang nggak nyaman ya, kita juga perlu aware juga gitu. Jadi lihat-lihat juga. Oke dok, ini kayaknya nyambung nih dok dengan yang muncul di kepala saya. Kalau tadi kan memang mengarahnya ke hal-hal yang mungkin menyakiti diri, jadi mungkin ke arahnya sampai kehilangan kesadaran, menyakiti sampai mau bunuh diri atau segala macamnya. Tapi berarti bisa nggak sih PTSD ini tandanya adalah dia tuh sampai mengganggu orang lain gitu? Iya bisa mengganggu orang lain dengan ketakutannya, kecemasannya. Dia minta mungkin sampai ditemani atau apa itu.
Kan bisa Oh, juga. oke. Berarti di Atau posisi itu, impulsifnya dia mudah mm, marah, terus agresif gitu, meluap-luap gitu ya. oh, Itu kan juga oh, mengganggu orang lain ya, ya, sebenarnya. ya, oke, oke. Berarti kita juga mungkin sebagai orang terdekat bisa juga ya dok ya menyarankan, Mm-mm. yuk kita ke psikiater gitu. Oh bisa. Ya, oke, oke. Ya dok, kita 5 menit lagi berakhir nih dok. Sebelum ditutup saya mungkin ini minta saran, bukan minta saran, mungkin ada pesan-pesan nggak dari dokter buat teman-teman, bisa juga untuk kesehatan mental secara umum atau mungkin kepada teman-teman yang sedang mengalami PTSD ini. Mm-mm. Jadi apa ya? Ya kalau apa? eh Maksudnya kita perlu apa? Nggak mendenial apa emosi kita gitu. Ya, kita perlu yakin bahwa emosi kita tuh sebenarnya ada gitu. Rasa takut itu ada, rasa cemas itu ada gitu. Jadi nggak harus dinyatakan harusnya nggak ada, aku harusnya nggak takut gitu ya. Itu nggak seperti itu. Terus yakin bahwa di sekitar kamu itu ada kok yang mau mendukung kamu, ada kok yang mau mensupport kamu gitu ya. Terus juga nggak usah malu kalau ada sesuatu yang dirasakan kurang nyaman, terus kita lanjut ke psikiater atau psikolog itu nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya mungkin orang lain mengatakan itu lebay, itu cuma itu. Tapi kan kamu yang punya rasa itu, kamu yang merasakan gitu. Jadi nggak apa-apa ya, karena kamu yang punya perasaan itu bukan orang lain gitu. Jadi silakan percayai apa yang kamu rasakan gitu, karena itu memang milikmu. Validasi emosi tersebut nggak perlu divalidasi orang lain itu, dan ya bahwa ada kok di sekitar kamu yang ingin membantu kamu gitu. Jadi nggak usah takut. Nah, contohnya ruang hati kan juga ya. Ruang hati kan apa tadi perkenalannya ruang hati di awal tuh apa tadi? Komunitas komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health sebagai support system bagi yang memiliki permasalahan psikis atau jiwa. Nah itu kan support system ya. Jadi salah satunya ruang hati itu juga support system. Oke. Dok, maaf nih dok, ada pertanyaan tertinggal, nggak apa-apa ya dok ya, saya bacakan. Mohon maaf dari Kak Surya, mohon maaf dok, apakah ada orang yang sengaja atau berpura-pura PTSD dan bagaimana kita yang awam bisa mendeteksinya? Ya, jadi kalau sebenarnya konsistensi dari apa? Kalau kita ketemu pasien itu kan namanya mental itu nggak bisa sekali terus kita langsung bisa ini gitu kan, nggak, kita ikuti. Nah itu kelihatan konsistensinya seperti apa gitu. Dan untuk psikiater atau psikolog karena sering dan memang terlatih dalam hal tersebut, biasanya ya cukup menilai mana yang memang valid, mana yang tidak. Makanya di status mental tuh ada penilaian terkait itu gitu. Tapi kalau yang awam, dan bagaimana kita yang awam bisa mendeteksinya ya, kita yang awam sebagai orang terdekatnya, ya apa yang dirasakan sama orang lain ya kita dengarkan dulu gitu. Dengarkan. Karena belum tentu bagi kita itu, mungkin bagi kita kayaknya pura-pura, tapi bagi dia mungkin nyata gitu ya. Kayak gitu aja sih gitu. Pokoknya kalau ada yang menyampaikan terus ada itu ya didengarkan dulu aja gitu. Dengarkan dulu. Oke dok, terima kasih ya dok ya sudah mau berbagi di ruang hati. Saya selaku moderator, saya mohon maaf ya dok ya kalau ada mungkin salah sikap, salah ucap atau hal-hal lain yang membuat dokter tidak nyaman, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi, dan buat teman-teman saya mau mengingatkan lagi, menginfokan lagi kegiatan-kegiatan ruang hati. Ada live IG seperti yang sekarang dengan Dokter Ina, terus ada juga kita celoteh juga live IG juga.
kita juga di grup WhatsApp kita juga ada kegiatan rutin untuk peserta komunitas, dan mungkin ini yang mau saya tekankan ke teman-teman, saat ini kita ada lagi kegiatan ruang praktek hati. Di situ kita langsung difasilitatori oleh Dr. Stephen selaku founder Ruang Hati, dan kita masih ada 5 sesi lagi ke depan buat teman-teman yang mau belajar tentang self compassion mungkin bisa bergabung. Dan yang mau bergabung dalam Ruang Hati sekali lagi boleh cek link di bio ya, silakan hubungi admin, nanti akan biar ditindaklanjuti. Sekali lagi Dokter Ina terima kasih ya. Sampai jumpa. Semoga sehat ya, Dok ya. Sama-sama.